Gimana, Mbak? Ya, saya dapat telepon semen dari teman saya Mbak Vina. Hmm. Terus? Terus ini saya mau tanya, apa Mas Abdul punya agensi ya? Ya, ada istri saya. Kenapa? Ya. Ini mau tanya soal apa? Bisa bantu proses visa ISLS nggak? Oh, majikannya sudah Saya ada. sudah punya, sudah ada. Oh, Majikannya sudah ready. iya sudah ready. Oke, jobnya apa? Kitchen assistant. Oh, boleh, boleh, boleh. Nanti Ya. saya kasih nomor telepon sama alamat kantor ya. Oke, siap. Nanti habis itu sampean silahkan boleh datang. Ya. Terus nanya atau bosnya mau nelpon-nelpon ke Ya. agentnya, monggo. Oke. Ini pakai bukan pakai punya istri saya tapi pakai punya teman saya yang sudah memproses karyawannya. Cuman biayanya ya Oke. nanti ditanyakan sendiri aja langsung Oke. ke mereka karena bojoku belum berani ngurusi, Oke. tapi ada teman kita yang sudah menghandlenya gitu Mbak E. Oke, siap. Jadi Alamatnya di mana itu, Mas, kira-kira? Sungwan kalau nggak salah. Oh, Shangwan. Oke, Nanti Shangwan. nomor teleponnya saya kirim ke sampean. Oke, bisa dihubungi ya, nomor Bisa dong, teleponnya ya. bisa dihubungi, bisa didatangi. Sampean bisa kantonis nggak? Oke. Sedikit-sedikit. Mayoritas English. Soalnya yang mau bos saya itu orang European. Orang apa? European. Oh, Europe is okay lah, nanti coba deh. Ya. Nanti kita tanya, ya Ya. sampean tanyakan, make sure aja sama dia kalau kalau yang satu itu bisa ya digas, kalau yang satu nggak bisa nanti boleh lagi kita kita pakai yang lain lagi. Terus eh telepon karena bahasa Inggris ya. Iya, bahasa Inggris. Ya, tapi bosnya bisa kantonis nggak? Inggris. Nggak bisa, orang nggak bisa bahasa Inggris. Orang European soalnya. Oke ya sudah. Nanti coba kita cari agensi yang memang ke Inggris, ke lebih ke bisa bahasa Inggris. Iya. Siap. Kalau enggak ya sampean yang ngomong, dia kan orang Indonesia soalnya. Oh, oke, oke. Jadi Ya. sampean Oh, bisa converse ngomong ke bosnya juga bisa. oke, siap. Nanti Mm-mm. kan bisa translate gitu ya. Iya, makanya kan karena kan gini, ada kan orang Hong Kong ini ada yang bisa Inggris, ada yang enggak, ada yang sekolahnya kursusnya Inggrisnya dari kecil, ada yang kursusnya Inggrisnya dari mulai gede bukan dari kecil. Makanya kalau Ya, mereka ya. juga nggak keluar negeri, kadang Inggrisnya cadel, paham nggak samen? R-nya Paham. itu L kan, makanya kadang-kadang kan pro pronunciation-nya agak mumet kita kalau dia bahasa Inggrisnya belajarnya udah gede. Tapi kalau sejak anak-anak kemungkinan akan sedikit lebih fase. Malah-malah kalau sudah mereka keluar negeri mereka kitanya jadi paham bahasa Inggrisnya mereka. Iya. Ini orang European, orang Argentina, Mas. Oh siap, nggak ada masalah ESLS Ya. lah. Yang penting bisa ngurusin ESLS-nya dan Ya. kantornya ada, bisa didatangi dan legalitasnya lancar jaya. Begitu Oke. Sudah pernah ceritanya. proses ya, Mas ya? Saya sudah 3 orang. Oke. Proses ke situ sudah 3 orang yang keluar visa. Bahkan pekerjanya dia sendiri yang ngambil dari Indonesia itu pakai SLS. Berarti dia itu kan kantor agensi, terus butuh karyawan dari Indonesia, ponakannya sendiri Ya. atau siapanya sendiri. Nah dia Ya. pakainya visa SLS itu. Iya. Itu Jadi kenapa? proses visanya itu sampai berapa lama ya, Mas? Kira-kira? Nah ini kalau sampean company-nya belum melaporkan ke labor departemen itu butuhnya 6 bulanan. Oh, wow. Iya, tapi kalau sudah melaporkan ke labor departemen maka 2 bulanan. Oke. Jadi tidak semua perusahaan itu sebenarnya tahu dan ngerti tata cara bagaimana untuk mendapatkan karyawan melalui visa SLS. Nah, di situ masalahnya.
Iya, iya. Iya, Jadi dia nggak tahu. jadi prosedurnya mereka adalah mendaftarkan lisensi company-nya dulu, ya kan, pendapatan, pajaknya, ownernya, siapapun, terus tempatnya, Mm-mm. BR namanya, business registration-nya itu harus masuk ke labor. Oke. Kemudian di-share di labor departemen bahwa aku Mm-mm. butuh pekerja ini. Nah, itu biasanya ditunggu sampai 6 bulan. Nah, bisa jadi begitu ada yang lamar langsung masuk. Terkadang ada juga yang menggunakan apa namanya? Ada juga yang menggunakan ini harus ada orang Hongkongnya dulu, misalnya 2 orang, baru Ya, baru hire orang asing. Nah, kadang-kadang tergantung labornya. Makanya nanti agennya yang akan mencoba melaporkan ke labornya. Syukur-syukur kalau lapor ke labornya itu company-nya sendiri. Datang aja ke labor departemen kan. Aku company, aku mau mencari pekerja melalui visa SLS. Term and condition-nya apa misalnya. Nah, kemudian dia nggak melalui agent ya, dia berangkat sendiri, terus dia sodorin apa yang diminta sama labor. Udah, kalau prosesnya nanti supaya kalau dia masih mau urus, karena dari labor ketika dia ACC dan di approve sama labor, maka dia ketika ada anak yang mau masuk kemudian dimasukkan, tinggal masuk ke imigrasi aja. Nah, itu prosesnya, namanya visa itu rata-rata semuanya 6 minggu. Jadi yang menjadikan proses agak lamanya itu yang di labornya. Labor kan benar-benar memverifikasi company-nya ini bagaimana dan seperti apa. Ya karena beda sama domestic helper. Kalau domestic helper kan tinggal di rumah aja. Kalau tinggal di rumah udah pakai agent, bayar 2 minggu 6 minggu maksimal, visa pasti turun. Tapi iya. karena ini SLS, kalau SLS kan ada peraturan di mana harus ada tempat nginapnya, harus bayar levy. Levy itu yang bayar ke imigrasi, kalau nggak salah 9.800-nya. Nah, kalau diurusin sendiri sama company-nya, biaya ngambil pekerjanya bisa murah. Ya, cuman 9.800 itu cuman company-nya harus mondar-mandir. Harus Iya. memenuhi persyaratan A, B, C, Z. Tapi kalau misalnya diserahkan sama agensi, ya agensinya yang ngomong-ngomongan sama company-nya, agensinya yang jalan ke labor, jalan ke imigrasi, baru hire. Di situ prosedurnya. Oke. Ceritanya Mbak Berarti gimana? oh ya, nama saya Ida, Mbak. Mas, sorry. Saya Ida. Jadi saya jelaskan sedetailnya mungkin untuk sampean koordinasikan dulu sama bosnya. Begini-begini konsepnya, bagaimana kalau mereka oke, ini nomor agennya, silahkan dihubungi dan dikontak. Kan gitu. Ada yang kira-kira belum jelas dari gambaran umum yang saya sampaikan? Ini gambaran umum ya. Soalnya sebelum telepon sampean kan aku juga search di Google itu kan ya. Persis sama yang sampai ngomongin, Mas. Nah, terus kan ini kan bisa aku habis bulan Agustus, terus nanti kalau nggak sukses gimana ya? Aku harus cari majikan ini. halo, gimana? Nggak sukses gimana? Nanti, ya maksudku visa kan habis Agustus tanggal 11. Bisa paling makanya ini aku mau cari informasi terus biar cepat diproses gitu loh, Mas. Ya kan? Jadi kalau sampai make sure bahwa jadi kadang-kadang ini yang menjadikan pemahamannya teman-teman nggak pas ya. Dari kontrak biru ke kontrak oranye ini berbeda konsep gitu loh ya. Kalau teman-teman ngerasa bahwa nguber, nggak bisa. Di ESLS ini setiap perusahaan pasti mau cepat, mau dapat karyawan cepat, ya kan. Jadi bagaimanapun kalau dia belum melaporkan ke labor itu prasyaratnya masih panjang gitu. Prasyaratnya masih A sampai Z. Bagaimanapun ya namanya, karena ini kecelakaan kerja dan semuanya resikonya sudah berbeda dengan domestic helper, Mbak. Kalau misalnya di gudang ada alat berat dan semuanya, jadi pihak Hongkong itu harus melindungi pekerjanya, ya kan?
asuransi dan segala-segalanya. Makanya kadang-kadang pertanyaan anak-anak, nanti asuransinya kayak gimana, rumahnya di mana dan semuanya. Artinya kalau mereka bertanya seperti itu, mereka tidak memahami regulasi Hong Kong. Hong Kong itu melindungi. Setiap buruh pekerja itu ada rule-nya, ada kontraknya, ada semuanya yang bisa dipastikan. Nah, kalau di domestic helper sebenarnya kan ada juga asuransi. Cuman kadang-kadang anak-anak ini ngomong ke majikannya nggak mau, males dan ABCD mengetahui hak-haknya. Apalagi SLS. Kalau SLS sudah tidak ada yang bantu. Ya kan? Agensi sudah tidak akan kepakai lagi. Makanya kenapa perusahaan itu harus melaporkan ke labor department, karena disitulah labor department itu memverifikasi segalanya. Company ini layak nggak gitu loh. Company ini sudah memperlakukan hal yang baik nggak buat track recordnya. Nah, itu yang menyebabkan take time. Ya, kitanya selaku pekerja nguber karena visaku habis Agustus, tapi company-nya ini. Nah, di situ company yang nggak mau laporan ke labor, kok ribet amat caranya? Ya bukan ribet, itu regulasi. Agar pekerjanya ini bisa selamat, agar pekerjanya itu mendapatkan hak-haknya, itu yang tidak dipahami sama teman-teman. Jadi ESLS itu bukan persoalan pekerjaannya, persoalan mindsetnya juga udah naik. Karena gajinya udah 15, udah 10.000 up. Udah kita anggap sebagai pekerjaan yang sama orang Hong Kong. Intinya adalah UMR kan kayak gitu tuh. Nah, masalahnya orang Hong Kong yang nggak mau ngambil kerjaan gaji 12, 14, 16, 15. Nggak mau. Akhirnya yang diambil orang Thailand. Kan? Nah, orang Thailand tahu sendiri bagaimana kualitasnya, bagaimana karakternya. Nah, disitulah saya kampanye, Mbak. Disitulah saya, ayo teman-teman, yang mau upgrade gaya berpikir, yang mau upgrade gaji itu automatically mengikuti. Tapi memahaminya ini kan nggak semua orang paham. Betul. Karena mindsetnya masih domestic helper. Nah, ini loh yang harus saya rubah juga banyak konten saya. Mungkin sampean taunya dari teman ya, tapi kalau sampean nonton konten saya, semuanya arahnya adalah perubahan mindset. Jadi duit itu bisa dicari ketika mindset kita berubah. Lah, mindset berubah itu apa? Ya bertindak, ngerti aturan, ya kan? Paham asuransi, paham suatu persoalan ESLS. Nah, kayak gitu kan. Dan banyak yang nggak ngerti, tahu-tahu semuanya udah ngomong, udahlah Mas Sandro yang atur, Mas Sandro yang urus, saya cukup bayar berapa. Enggak begitu konsepnya. Enggak begitu, ya kan. Jadi kalau masih teman-teman cara berpikirnya gaya seperti itu, sama aja berarti kalian ingin memperbudak diri kalian sendiri. Nggak mau maju. Nah, kan begitu konsepnya. Karena agent mau nggak mau nyari duit. Ya kan, disadari atau tidak. Nah, yang saya takutkan, yang saya khawatirkan nanti company itu nggak mau rugi. And the end, company bisa kong kali kong sama agensi. Iya. Ya kan. Oke lah, bayarnya kemahalan 9.000, bayar agentmu 20.000 taruhlah. Udahlah, bebankan 10.000 sama anaknya, atau 20.000 bebankan sama anaknya. Nah, itu kan dipertaruhkan agent. Lah, kalau agent saya nggak mau, tetap yang akan diminta dari majikannya. Akhirnya kadang-kadang majikan yang agak sedikit licik langsung ngomong, kamu kerja di tempatku ya, karena bayar agent sekian, kamu bayar aku 10 ya. Akhirnya job itu jadi diperjualbelikan. Bisa dipahami nggak? Iya kan, kalau perusahaannya yang minta sama anaknya, kamu tak potong gaji ya 10.000 gitu, sebagai biayamu kan. Akhirnya perusahaan masukin 20, sampainya di casnya 10. Itu kalau masih bagus. Kalau di casnya nggak sampai 50 juta, 25.000. Kan ada yang kayak gitu, Mbak. Dan anak-anak mau, yang penting gajinya kan 15.000.
15.000. Gitu soalnya. Kalau 15.000 bayar 5.000-an kan 5 bulan. Sama aja kan berarti konsepnya. Tetap teman-teman lagi yang kepotoan. Ya kan? Yang dibebani kapan terus naik kelasnya, ya kan? Iya. Iya. Kemarin kan aku udah telepon mau register online tuh ya. Terus bikin passwordnya itu susah banget, aku gagal terus bikin passwordnya, Mas. Kan sebelum kita apply SLS itu kan kita harus register melalui labor kan? Yes. Ya, kalau kita tuh qualify cari majikan melalui visa ISLS, terus kita kan aku udah ngisi semua volumenya. Terus aku mau bikin password buat online itunya, aduh sampai jengkel, nggak bisa. Terus akhirnya aku give up, terus aku ulangi lagi. Terus ini semalam aku baca lagi, tak baca sampai aduh puyeng. Soalnya kan rules sama regulationnya kan panjang banget kan ya. Harus open page ini, open ini lagi, ya Allah. Nah, itu yang kadang-kadang company itu serba repot. Dia nggak punya pekerja, dia pingin pekerja, regulasinya panjang kali lebar, kali tinggi, kali volume. Yep. Artinya, nah sebenarnya itu juga salah satu cara mengurangi orang-orang OS dan paper. Makanya disiapkan juga visa SLS. Jadi, tetapi yang menurut saya menjadi bagus adalah ketika kita sudah SLS kita nggak bisa break di tengah. Iya. Karena kalau kita break di tengah, maka ketika kita balik ke domestic helper itu tidak bisa sampai kontrak yang tertera habis. 2 tahun itu habis. Nah, itu konsep. Makanya tidak sekedar SLS ini sekedar cari-cari job gaji tinggi, enggak, mindset lagi kan? Enggak. Ya kan, mindset lagi bahwa sudah siapkah Anda dengan pekerjaan yang real, yang benar, yang memang bekerja benar, 10 jam, 8 jam, atau lebih dari 10 jam itu ada OT-nya. Dan pasti soalnya kan kenapa? Karena gini, Mas, kenapa aku mau masuk, soalnya kan passion kan di cooking, terus bos aku kan orang European juga kan ya. Jadi kalau kita ada party, ada apa, semuanya kan aku prepare dari appetizer sampai main sampai dessert sampai minum semuanya kan aku kan. Jadi kerjaan itu sampai malam-malam itu udah kebiasa gitu. Jadi aku menemukan inner passionnya itu di situ. Makanya aku berani, aku punya potensial gitu loh. Terus aku kepingin aku sendiri itu naik derajat ibaratnya ya. Kalau kita sendiri siapa lagi gitu kan ya. Gitu loh. Kayak gitu. Sepakat. Terus aku dari kemarin tuh nyari informasi terus si Frina itu kan ngasih nomor berapa agent ya. Aku tanya tuh nggak ada yang respon sama sekali. Ya Allah, ini orang ini gimana sih cara kerjanya? Aku mikirnya kayak gitu. Nelpon saya direspon, dijelaskan, langsung di-explain. Langsung. Betul. I really appreciate, Mas. Thank you so much ya. Iya, jadi kalau saya berpikir tidak semua orang Hongkong itu pintar. Nah, itu kalau saya. Ya kan, tidak semua orang Hongkong itu pintar. Tapi kalau sampean pingin membantu majikan sampean, ya it's okay kan. Ketika sampean awalnya dijeng sama dia menjadi biru misalnya. Oke, tak urusin ya, kalau kamu percaya sama aku, kamu tak urusin company-mu. Aku tak coba ke labor. Ya aku sampean anggap aja jadi HRD-nya. Kalau sampean bisa meyakinkan si company, karena yang diambil nanti itu data company kan. Iya. Nah, di situ private-nya. Jadi yang diambil, yang diminta sama labor department itu kan data company, ya kan? Iya. Omset, pendapatan, laporan, BR, business registration, ownernya dan semuanya, tempatnya, jam operasionalnya, ABCD, bla 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 itu kan ditanyakan sama labor. Nah, ketika sampean bisa, maka nantinya ke depannya selain sampean membantu bose sampean bisa jadi calonnya sekalian kalau ada job-job yang lain, atau justru di company itu nanti sampean bisa punya anak buah. Iya, soalnya kan aku mikirnya gini loh, Mas, kan banyak teman-teman aku punya potensial gitu ya. Sebagian teman aku kan punya, ada yang beauty terapis, ada yang ini, ada yang coba, terus semua itu ayolah Mbak, kamu dulu nanti kan kita bisa ngikut gitu loh. Jadi kan aku kan
pingin bantu mereka juga yang punya potensial. Jadi kan kasihan banget kan kalau cuma stuck di situ-situ aja gitu loh. Yes. Ya kan? Jadi kan sayang gitu loh. Nah, artinya kan itu jadi side hasilnya sampean. Jadi bisnis sampingan selain sampean dengan majikan, dengan European cuisine kan. Dengan di situ nanti end sampean kan prosesnya belajar sendiri. Ketika sampean prosesnya belajar sendiri, kuncinya cuma satu, sampean bisa dipercaya sama owner bisnisnya. Nah, itu dulu. Kalau konsep itu udah kepegang, sisanya ya saya yakin kok teman-teman ini dari 100 pasti ada 10, 20, 30 yang akan bisa jalan dengan mandiri. Saya belum membuka percaloan saya karena saya meyakini di step di awal harus ada yang mandiri dulu. Betul. Ketika sudah ada yang mandiri 5 atau 10 maka mereka akan mengikuti jejak. Ada nggak sama teman gue gitu ya? Masa sih mbak? Banyak anak Filipina, anak Indonesia kemana kok direndahkan melulu, nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa itulah. Kalau aku nyesek ya dengannya kayak gitu. Sebenarnya kita bisa. Cuman kita itu butuh jalan yang benar, maksudnya nggak gerusa-gerusu gitu loh. Ya kan? Jadi ya itu yang kembali lagi saya harapkan bahwa ya kalau saya orang yang harapan sama uang, jadi doyanan sama duit ya wis. Bayar 10.000 Mbak sini kayak yang sudah-sudah. Ya kan? Iya. 10 orang, 20 orang dia udah terima 10.000, 200.000. Terus nggak ada jeluntrungannya. Kemudian dia tidak ngasih resit. Ya kan yang tekor teman-teman lagi. Karena konsepnya teman-teman itu konsep Indonesia dibawa ke Hong Kong. Bahwa pekerjaan itu harus bayar. Padahal konsep internasional nggak begitu. Ya kan itu. Nggak ada gitu. Jadi begitu ceritanya Mbak. Aku kemarin Mas ya, pertama itu dikasih nomor telepon Sufina, terus ada jujur orangnya. Aku akui dia jujur banget. Aku tanya, gimana proses visa ISLS aku mendapatkan job gitu ya? Apa harus ke agent? Jangan ke agent langsung gitu ya. Kamu download aplikasi ini kamu itu terus kamu register di label terus gini. Berarti orangnya kan jujur kalau gitu Mas gitu loh. Langsung kasih jawaban kayak gitu. Jadi aku udah download yang IES itu, yang dari label scheme itu kan ya. Udah di situ kan job ISLS kan banyak banget. Yes, right. Kalau aku kan kantonisnya kan aku nggak begitu ya, kantonisnya mamatif banget lah, nggak paham. Jadi kan aku jadi Inggris, jadi kan nyarinya yang Inggris gitu. Terus kemarin aku udah interview di Doghouse, Tim Sajoy. Terus mereka nggak iso garansi kalau proses aku itu bisa goal gitu ya. Oke. Terus yang kedua ini kemarin aku interview langsung kerja gitu kan. Di cara kerjaku, caranya mereka suka langsung profesional gitu ya. Makanya dia bersedia terus disuruh nyari informasi bla 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 bla, nanti kamu bilang sama aku kayak gitu. Makanya aku sekarang nyari informasi gitu Mas Sandro. Siap. Jadi ya, kemarin yang ke saya yang melalui agent yang lewat sampean itu kan yang pertama kemarin punya restoran, majikannya punya restoran yang dia handle di bagian belakangnya semuanya sudah dia handle. Dia khawatirnya kalau dioperasi udah tak suruh telepon, tapi karena itu tadi kembali lagi BR-nya belum dilaporkan ke labor, makanya dia panjang. Itu yang pertama. Yang kedua itu jual obat-obatan Yufong. Jadi dulu kontraknya biru 12 tahun. Dia pulang ke Indonesia